datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Golden Monk. Film ini diproduksi oleh IMDb Pro C Production, dirilis pada tanggal 23 November 2017 dan disutradarai oleh Billy Chang dan Wong Jing, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Rian Zhang sebagai Biksu Budong, Zhang Shuqi sebagai Jingjing, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang hidup seorang biksu yang bernama Budong. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ternyata dia adalah sosok reinkarnasi Dewa Sakti yang turun ke dunia manusia. Dia diturunkan ke dunia manusia karena jatuh cinta. Hal tersebut dilarang menurut aturan langit. Sebelum diturunkan ke bumi, mereka harus meminum ramuan pelupa cinta, agar setelah mereka berada di bumi, mereka tidak saling mengenal. Akan tetapi, sang wanita tidak meminumnya. Sang dewa ditakdirkan menjadi seorang biksu, dan sang wanita ditakdirkan menjadi pemburu siluman. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di wilayah Han, di mana wilayah itu dalam kekacauan besar. Para aliran iblis menguasai sebagian besar wilayah Han, dan mulai bermunculan profesi penangkap iblis, mencegah aliran iblis menguasai 3 dunia. Di antara para penangkap iblis, terdapat 2 wanita yang merupakan penangkap iblis sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Mereka adalah Jingjing dan adiknya. Kemudian muncullah Biksu Budong dari kuil Xianquan yang turut serta membantu mereka. Beberapa saat kemudian, monster ikan muncul dari dalam tanah dan memakan para pemburu siluman amatiran. Monster ikan terus merangsek ke dalam kota yang membuat para warga lari berhamburan. Biksu Budong berusaha mengendalikan monster tersebut dengan menaikinya, tetapi tidak berhasil. Beruntung kedua wanita pemburu siluman berhasil mematikan monster ikan dengan panahnya dan berhasil membunuhnya. Kemudian membawa tulangnya pergi. Sementara itu, Biksu Budong menghilangkan bangkai monster tersebut dengan mantranya. Scene pun berpindah di mana kedua pemburu siluman membawa tulang monster ikan untuk diambil energinya supaya mereka bisa melihat wajah reinkarnasi Dewa Jintong. Kemudian Jingjing teringat akan masa lalunya bersama Jintong di Kayangan, di mana mereka tengah menjalin cinta yang sangat romantis. Kisah cinta mereka diketahui oleh Ratu Langit, dan Ratu menghukum mereka berdua dengan mengirim mereka ke dunia manusia untuk menderita selama 100 tahun. Setelah itu, Ratu meminta mereka meminum air pelupa cinta dan selamanya mereka tidak boleh bertemu. Jintong meminumnya dan turun ke bumi, tetapi tidak dengan Yinu. Dia membuang air pelupa cinta karena dia tidak ingin melupakan cintanya. Scene berpindah di pusat keramaian, di mana tanpa sengaja Biksu Budong bertemu dengan Jingjing dan menghabiskan waktu bersama meminum arak. Setelah mereka ngobrol banyak, Jingjing pingsan di bahu Biksu Budong. Di tempat lain, Raja Siluman Naga memerintahkan 3 putrinya untuk membunuh Kaisar dengan menyamar menjadi selir supaya dapat memasuki istana. Namun ketika mereka hendak memasukkan mutiara racun ke dalam mulut Kaisar, tubuh Kaisar akan bersinar dan menghempaskan mereka.
Raja Siluman Naga ingin membunuh kaisar bertujuan untuk mengendalikan seluruh dunia manusia. Setelah itu, ketiga putrinya berubah menjadi siluman dan menyantap anak kecil yang sudah dipersiapkan sebagai hidangan khusus. Scene berganti di kuil Xianquan di mana para biksu hendak memotong rambut biksu Budong dengan berbagai macam senjata. Namun tidak ada yang mampu. Biksu Budong menganggap rambutnya adalah karma buruk di masa lalu. Kemudian biksu memohon ampun kepada para Buddha. Namun yang terjadi, semua Buddha malah membalikkan badan mereka. Beberapa saat kemudian, Ibu Suri datang bersama para biksu dan mereka marah mendapati patung Buddha dipindahkan begitu saja. Lalu salah satu biksu memukul kepala guru biksu Budong. Seketika itu, biksu menjadi monster dan dia memberitahu jati diri biksu Dong dan masa lalunya, bahwa sebenarnya biksu Budong adalah reinkarnasi dewa. Setelah itu, biksu kembali ke tubuh semula. Di tempat yang berbeda, Siluman Naga memperhatikan biksu Budong melalui cermin. Dia mendapati kebenaran bahwa biksu Budong adalah reinkarnasi dewa. Ketika biksu Budong menjadi dewa, dia mematahkan tulang Siluman Naga dan mengurungnya selama 500 tahun. Namun dia berhasil melarikan diri. Dan sekarang Siluman Naga hendak balas dendam kepada biksu Budong dengan cara mencari wanita yang dia cintai dan menjadikan wanita itu sebagai alat untuk membunuh kaisar. Di tempat lain, biksu Budong dihampiri seorang wanita galak yang hendak makan. Namun semua makanan habis terjual. Kemudian wanita itu meracik semua bahan-bahan mentah menjadi tameng Captain America. Seketika itu, biksu Dong mengeluarkan senjata milik Thor. Lalu wanita itu berubah menjadi Hulk atau monster hijau. Di saat mereka unjuk kebolehan, tiba-tiba datanglah monster Tien Shan. Mereka lari kocar-kacir. Sementara dari kejauhan, kedua pemburu siluman bersiap menyerang monster Tien Shan. Namun mereka berdua dibuat kewalahan karena kulitnya yang sangat keras. Kemudian mereka berdua membuat siasat untuk mengalahkan monster Tien Shan dengan menggunakan rambut biksu Dong yang sangat keras dan menghujam jantung monster Tien Shan. Setelah itu monster berhasil dikalahkan dan tumbang. Lalu Jingjing mencongkel mata monster itu dan membawanya pergi untuk mengetahui reinkarnasi Dewa Jintong. Setelah Jingjing melihat semua yang ada di dalam bola mata Tien Shan, dia baru menyadari bahwa biksu Dong adalah reinkarnasi Dewa Jintong. Kemudian mereka berdua berpelukan. Beberapa saat kemudian muncullah Siluman Naga yang hendak membawa pergi Jingjing. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan. Biksu Dong berhasil dikalahkan oleh Siluman Naga. Dan ketika Siluman Naga hendak membunuh biksu Dong, Jingjing menghalanginya. Siluman Naga meminta Jingjing memakan Tien Shan. Tien Shan merupakan ulat yang dapat menutup hati, dan jika Jingjing melawan, maka Tien Shan akan memakan dagingnya. Setelah itu, Siluman Naga membawa Jingjing pergi. Siluman Naga mengirim Jingjing ke dalam istana untuk membunuh kaisar dengan menyamar menjadi penari. Scene berpindah di dalam kuil Xianquan, di mana biksu Dong dalam keadaan terluka parah. Kemudian datanglah siluman ular kuning. Siluman ular kuning meminta biksu memakan jiwanya, maka tenaga biksu akan pulih kembali. Di masa lalu, siluman ular kuning berhutang budi kepada biksu Dong.
Di tempat lain, tepatnya di dalam istana, Jingjing tengah melayani kaisar atas permintaan siluman naga. Jingjing meminta kaisar menutup mata agar kaisar dapat menelan mutiara racun. Ketika mutiara racun hendak ditelan kaisar, Jingjing buru-buru mengambilnya dan meminta kaisar untuk pergi. Karena ada pejabat senior yang merupakan siluman naga hendak mengambil alih kekuasaan kaisar. Kejadian itu membuat siluman naga murka dan menyerang Jingjing. Setelah itu, datanglah siluman laba-laba yang hendak membunuh kaisar. Beruntung, Biksu Budong datang tepat pada waktunya dan mereka berdua terlibat pertarungan dan Biksu Dong keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, siluman naga bertarung dengan Jingjing, namun siluman naga berhasil mengalahkan Jingjing dan membuatnya terluka parah. Namun guru Biksu Dong berhasil mengambil ginjal siluman naga. Setelah itu, siluman naga meminta jiwa siluman ular kuning untuk memperbaiki kekuatannya. Namun apa daya, jiwanya sudah diberikan kepada Biksu Dong. Kembali ke Jingjing yang dalam keadaan terkapar. Jingjing menyatakan kebahagiaannya bertemu dengan Biksu Dong. Lalu mereka berciuman. Kemudian siluman naga berubah menjadi monster dan memakan siluman ular kuning. Setelah itu, Biksu Dong berubah menjadi naga emas dan mereka berdua bertarung. Kemudian naga emas berubah menjadi manusia emas dan pertarungan dimenangkan oleh Biksu Dong. Ketika Biksu Dong hendak memegang Jingjing, Jingjing menghilang menjadi udara. Kemudian datanglah Dewi Kuan Im meminta Biksu Dong kembali ke langit dan menjadi dewa. Namun Biksu Dong menolaknya. Setelah itu Dewi Kuan Im memberikan burung kecil milik Jingjing untuk menemani Biksu Dong selamanya. Kemudian Biksu Dong pergi bersama burung kecil dan cerita pun selesai.